terasa sekali seru dan hangat ya masyarakat yang ada di Desa Sarugo ini. Ibu-ibunya bikin makanan khas yang ada di Sarugo ini, namanya tumbua maba. Terus spontan itu untuk bikin tadi yang namanya makanan tradisional tumbua maba. Semua orang tadi datang dengan bawa buah-buahnya sendiri dan ya bisa dinikmati satu kampung ya, satu desa di sini. Kali ini saya menjajaki salah satu desa terpencil di Sumatera Barat yang akan membuat Anda terkesan dengan sejarah, kearifan, dan kesederhanaan masyarakatnya. Sarugo itu kependekan dari Saribu Gonjong, Bang. Oh, Saribu Gonjong. Ya, walaupun daerah kita di paling ujung nih, Bang ya. Kampung Sarugo ini juga punya sejarah, Bang. Serius, Bang? Iya, serius. Di zaman agresi militer Belanda kedua. Yang ingin selalu saya lakukan adalah terus berjalan, membuktikan betapa menakjubkan Indonesia dengan budayanya yang kaya dan bentang alamnya yang indah menawan. Udara pagi yang dingin, alam yang tentram, hamparan sawah yang indah menyambut kedatangan saya pagi ini. Desa ini berada di jorong Sungai Dadok, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunung Ameh, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Desa wisata Sarugo terletak di dataran tinggi gugusan Bukit Barisan, merupakan desa penyangga yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan. Sarugo atau Saribu Rumah Gonjong merupakan desa beradat yang masih mempertahankan rumah adat Minangkabau yang berusia ratusan tahun, peninggalan para leluhur mereka. Tidak hanya rumah, adat istiadat Minangkabau juga masih mewarnai keseharian masyarakat desa ini. Letak dan susunan bangunan di desa ini benar-benar sudah diperhitungkan. Syarat akan makna. Seperti masjid yang diposisikan di tengah-tengah antara pemukiman dan lahan pertanian. Rumah gonjong juga dibangun berjejer indah seperti membentuk beberapa saf solat yang menghadap ke arah kiblat. Ini menegaskan bahwa agama merupakan landasan hidup sekaligus hukum tertinggi dalam menjalani kehidupan. Di sini saya menemui Richie, anak muda asli Sarugo yang menjadi ketua kelompok sadar wisata di desa ini. Saat ini mungkin kita ngobrolnya masih lewat telepon ya, hari ini kita bisa ketemu langsung. Berkat kegigihan kelompok ini, jorong Sungai Dadok dikenal oleh masyarakat luas. Sekelompok anak-anak muda tidak biasa yang memiliki cita-cita besar memajukan kampung halaman mereka. Wah, lagi pada ngumpul memang beneran ya, Bang? Pada ngumpul nih, Bang. Makasih banyak juga nih udah fasilitasin saya bisa sampai ke sini. Ternyata keren sekali ya Sarugo. Tadi baru nyampe di gerbangnya aja, terus jalan sebelum nyampe itu pemandangannya udah bagus sekali. Oh iya. Mau tanya-tanya, Bang. Ya, Sarugo itu kependekan dari Saribu Gonjong, Bang. Oh, Saribu Gonjong. Ya, walaupun daerah kita di paling ujung nih, Bang ya. Ini boleh dikatakan kita paling ujung di daerah Kabupaten 50 Kota. Tetapi, Bang, Kampung Sarugo ini juga punya sejarah, Bang, untuk Indonesia lah. Serius, Bang? Iya, serius. Di zaman
agresi militer Belanda kedua. Wow. Jadi punya cerita sejarah yang lengkap juga dan sekarang punya alam dan juga rumah gonjongnya yang luar biasa cukup keren. Banyak Bang yang udah kita jadiin homestay. Jadi Bang Nanda nanti nginapnya di Rumah Gadang. Di homestay Rumah Gadang. Oke, udah disiapin tentunya ya. Oke, sudah. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu nih tentang sarugo sendiri yang belakangan ini cukup jadi buah bibir kayaknya ya. Dan ternyata nggak salah karena memang teman-teman dari Pok Darwisnya sangat aktif sekali nih untuk mempromosikan. Gimana sih Bang awal ceritanya sarugo ini sekarang sudah cukup dikenal kayak sekarang ini? Awalnya kita Kampung Sarugo ini Bang bermula pada 2019. Itu tepatnya bulan Agustus. Lahirnya Kampung Sarugo ini Pok Darwis kita ini Bang prematur. Kita binaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Dari situ kita bermula menyusun kelompok dan kita berjalan dengan seadanya lah, tanpa bekal kami mungkin bukan dari fakultas ya mahasiswa-mahasiswa lulusan S1 S2 bukan. Kami hanya masyarakat biasa yang sehari-hari kami pemuda hanya berkebun jeruk Bang. Di sini juga banyak jeruk Bang. Wah, ini kita boleh main kebun jeruk ya. Oke. Berjalan setahun 2020 kami ikut lomba tuh Bang, ikut lomba Anugerah Pesona Indonesia. Oke. Ini siapa penyelenggaranya kalau? Ini penyelenggaranya dari kementerian juga Bang. Yang diadakan sekali setahun di Indonesia, yang ketika itu diadakan di Labuan Bajo. Baik. Kami ikut mendaftar dalam kategori kampung adat terpopuler. Dan alhamdulillah kami dapat apresiasi juara 2 Bang. Di nasional. Se-Indonesia? Se-Indonesia dalam kategori kampung adat terpopuler. Oke. Dan 2021 kami coba lagi dengan kelompok dan juga bina-binaan melalui dinas dan juga universitas. Kami ikut lagi lomba ADWI, Ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia. Yang langsung dimonitori oleh Bapak Menteri Sandiaga Uno, Salahuddin Uno. Dan alhamdulillah Kampung Sarugo juga masuk 50 besar Desa Wisata Terbaik Indonesia. Melihat rumah-rumah gadang berusia ratusan tahun yang masih berdiri kokoh, membuat saya amat mengagumi cara mereka dalam menghargai warisan para leluhur. Kesederhanaan dan keramahan masyarakat membuat kita merasa nyaman, seperti memiliki keluarga dan rumah baru. Nah, jadi untuk setiap rumah yang ada di Nagari Saribu Gonjong ini semuanya punya tanggal ataupun juga tahun pembuatan di setiap rumah gonjongnya. Seperti rumah Datuk Johor ini, ya, ini rumahnya dibuat di tanggal 13 bulan 9 tahun 1922. Itu artinya rumah Datuk Johor ini usianya sudah 101 tahun. Luar biasa. Di sini kita juga dapat merasakan pengalaman tinggal di rumah gadang yang sudah dijadikan homestay. Di rumah gadang milik Pak Mus inilah saya akan tinggal selama berada di Desa Sarugo. Selama berada di sini, saya tak henti-hentinya dibuat takjub. Terlebih melihat para perempuan seusia nenek saya dengan penuh semangat membawakan tarian khas Minangkabau. Sebuah pertunjukan yang belum pernah saya saksikan sebelumnya. Sangat menghibur.
Oh ya, setiap anak perempuan di desa Sarugo harus pandai menarikan tarian tradisional khas Minangkabau. Kapan ya berarti nih? Dari SD. Dari SD udah nari? Sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Ini gerakannya juga masih luas sekali ya nih? Luar biasa. Sedangkan anak-anak lelaki diwajibkan untuk belajar silat, seni bela diri tradisional Minangkabau. Untuk mengetahui lebih banyak tentang sejarah maupun adat budaya Minangkabau di Desa Wisata Sarugo, saya menjumpai seorang nenek mama, pemimpin kaum, atau orang yang paling dituakan di desa ini. Pak, terkait dengan kampung wisata Sarugo sendiri, Pak, sebenarnya kampung ini sudah ada sejak kapan dan seperti apa masyarakatnya, Pak? Kalau kita berbicara mulai dari berdirinya Rumah Gadang, itu kita tidak tahu pasti tahunnya, tapi yang jelas yang kita terima dari orang-orang tua kita kan di kampung Sarugo itu tahun 18-an itu sudah ada. Tahun 18-an? Tahun 18-an. Sudah ada? Sudah ada. Saya lihat memang rumah gadang di Sarugo ini berbaris dengan rapi dan di bawahnya itu ada masjid, begitu, dan semuanya sejajar. Tata kelolanya udah sangat baik di masa itu, begitu. Sebenarnya apa latar belakang di balik ini semuanya, begitu, Pak? Di Sarugo alhamdulillah seperti yang Nanda dan kawan-kawan lihat tadi kan, nah itulah keadaannya, menghadap matahari terbit semua kan. Semua rumah semua menghadap matahari terbit. Wah, kecuali yang baru. Tapi yang dasar-dasarnya dulu, yang dulu-dulunya, semua menghadap matahari terbit. Dan kiblatnya itu nggak ada yang miring-miring. Jadi di Sarugo itu bukan istilahnya apa, ada keunikan lah kira-kira gitu. Bukan kelebihan, enggak gitu kan. Nah, tapi adalah suatu keunikan bagaimana orang tua kita dulu berpikir jauh sampai saat ini kita rasakan. Betul. Itu suatu hal yang kita rasa itu amat sangat disyukuri gitu. Ya, bagi masyarakat Minang, khususnya masyarakat yang ada di Kampung Sarugo, rumah adat memiliki fungsi dan peranan yang sangat krusial. Tidak hanya sebagai tempat tinggal, namun juga sebagai tempat menjalankan berbagai kegiatan adat kesukuan yang berlandaskan agama, seperti musyawarah hingga pendidikan agama anak kemenakan. Di dalam adat kan ada itu filosofinya, adat sandi syarat, syarat sandi kita pula kan. Jadi kegiatan adat itu memang tidak ada yang bertentangan dengan syarat. Contohnya itu memuliakan perempuan itu, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Jadi bagaimana kita menghargai seorang ibu, seorang perempuan itu. Nah, itulah makanya ibu itu sangat dihargai di perempuan. Sampai-sampai tadi yang kita bicarakan bagaimana tata letak rumah itu kan. Tata letak rumah itu kenapa nggak menghadap ke jalan, kemudian harus menyamping, itu juga memelihara itu ya secara apanya aurat perempuan. Terima kasih banyak, Pak. Besar harapan saya kampung ini bisa terus ada dan juga bisa memberikan inspirasi buat orang lain. Amin. Terima kasih. Saya terus sama-sama, Nana. Alhamdulillah. Nah, ini dia. Satu lagi tradisi menarik yang sampai hari ini masih berjalan di Desa Sarugo, di mana pada sore hari, para ibu-ibu berkumpul membawa buah-buahan segar untuk membuat jajanan khas Desa Sarugo. Tumbuak Maba namanya. Nah,
Nah, jadi ini salah satu kegiatan yang juga biasa dilakukan oleh masyarakat, terutama mungkin ibu-ibunya nih, ya. Jadi kalau udah siang biasanya ibu ya, siang ke sore setelah makan siang nih ibu-ibunya pada ngumpul, ini bawa buah masing-masing, terus ibu-ibunya bikin makanan khas yang ada di Sarugo ini, namanya tumbua maba. Nah, jadi selain rasanya yang khas ya tumbua maba ini, ketika ibu-ibunya ngumpul di sini di tengah desa ya, semua masyarakat yang ada di sini juga semuanya kumpul, baik itu dari anak-anak, tua, muda, semuanya ingin merasakan makanan yang khas dari tanah Sarugo. Luar biasa sekali. Saya melanjutkan perjalanan menyusuri kebun-kebun jeruk seluas ratusan hektar yang menjadi sumber penghasilan masyarakat. Katanya, desa ini juga dikenal sebagai salah satu desa penghasil jeruk terbaik di Indonesia. Jesigo, jeruk siam Gunung Ameh. Karena penasaran, saya menemui seorang petani muda bernama Agus Dianto yang sejak tahun 2000-an sudah menjadi petani jeruk. Ya, itu awalnya Jesigo ini itu adalah singkatan itu. Nah, jeruk siam Gunung Ameh. Nah, nama dari daerah sini. Oh, gitu. itu nama daerah nama ya? Daerah. Nah, Jesigo. Jadi keren ya namanya. Ya. Kebetulan jeruk sini kan kualitasnya jeruk siam, Bang. Oke. Nah, jeruk siam. Jadi itu pada tahun 2000-an itu mulailah banyak masyarakat di sini ikut menanam jeruk gitu. Nah, jadi sampai disorot oleh Dinas Pertanian. Alhamdulillah sampai sekarang kebun-kebun jeruk warga di sini sudah banyak yang disertifikasi gitu. Berarti artinya dapat disertifikasi itu gimana? Yang pertama itu dari kualitasnya, Bang. Kualitas jeruk itu sendiri sudah layak dijual keluar minimal provinsi Sumatera Barat ini. Gitu. Nah, sekarang sudah Riau, Jambi, Palembang, Lampung, sampai ke Pulau Jawa, sampai ke Bali sekarang. Jeruknya kita. Yang dari tanah kita. Dari ini. tanah kita ini. Wow, luar biasa. Alhamdulillah. Nah, jeruk kita ini dari ketahanannya, alhamdulillah itu jeruk masak dari panen itu sekitar 21 hari. Bisa tahan. Bisa tahan. Dan masih layak untuk dikonsumsi. Gitu. Dan rasanya pun nggak berubah. Semakin dipanen, semakin diambil, semakin hari, selama 21 hari, semakin bertambah rasa manisnya. Hamparan kebun jeruk di desa Sarugo dari tahun 2000 terus bertambah, hingga kini mencapai 300 hektar. Hal ini juga sejalan dengan kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat. Jadi warnanya dia baru memancar. Selain pariwisata yang mulai berkembang, sejak tahun 2000 hingga saat ini, jeruk siam Gunung Ameh juga menjadi sumber ekonomi masyarakat desa. Oke. Nah, ini mungkin abang mau coba juga nih. Wah, tapi emang saya yang nawarin ini. Ini yang jeruk super. Ini yang jeruk super ini. Oke, kita coba ya, Bang. Kita coba. Emang beda rasa jeruknya ya. Apalagi baru dipetik, langsung dimakan. Makannya di kebunnya lagi. Di kebunnya lagi. Beneran enak. Terus ini ya salah satu jeruk yang paling enak juga nih yang pernah saya makan. Alhamdulillah. Karena desa wisata Sarugo yang semakin dikenal dan ramai dikunjungi wisatawan, perkebunan jeruk masyarakat ini kini mulai dikembangkan menjadi agrowisata, di mana pengunjung dapat berwisata dan merasakan pengalaman memetik jeruk langsung dari pohonnya.
Sampai di sini pesona desa wisata Sarugo masih belum habis. Richie membawa saya ke sebuah tempat yang tak jauh dari desa. Ini tempat apa ya, Bang? Ini Museum Bela Negara, Bang. Wah, bangunan semegah ini museumnya ada di desa kita. Ada di desa kita. Luar biasa. Saya sungguh tidak menyangka desa yang cukup terpencil ini memiliki monumen nasional megah di areal seluas 40 hektar. Wah, menakjubkan. Monumen ini didirikan untuk memperingati sejarah perjuangan pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI yang dipimpin oleh Syafruddin Prawiranegara ketika ibu kota Indonesia jatuh ke tangan Belanda pada agresi militer Belanda kedua. Ternyata monumen dan museumnya ada di desa kita ya. Ya, desa wisata Sarugo memiliki sejarah dan peranan yang amat penting untuk kemerdekaan Indonesia yang kita rasakan hari ini. Pertama itu Bang di Kota Bukit Tinggi. Dari Kota Bukit Tinggi lantaran tidak amannya Belanda tetap mengejar berbagai pemimpin PDRI ketika itu lari di berbagai daerah di Sumatera Barat seperti sampai juga ke Super Kudus, ke Halaban, dan juga ada yang larinya ke daerah kita Kota Tinggi ini. Dan pemancar satu-satunya yang selamat, yang mana pemancar itu Bang, Z-sender kalau orang tua kita bilang di sini, kodenya PHB ZZ. Yang mana pemancar itu Bang, satu-satunya pemancar yang sangat penting yang bisa memancarkan ke pusat dan ke mancanegara. Yang mana ketika itu dipancarkan ke New Delhi. Tentang Indonesia masih ada, walaupun Soekarno dan Hatta sudah ditawan dan Jogja sudah dirampas oleh Belanda pada agresi militer Belanda kedua. Artinya begitu pentingnya waktu itu peran PDRI di daerah kita ini ya Bang ya, untuk menginformasikan bahwa Indonesia masih ada. Monumen ini diberi nama Monumen Nasional PDRI atau Monumen Nasional Bela Negara yang diperingati setiap tanggal 19 Desember secara nasional. Seperti akhir dari sebuah cerita dalam buku, perjalanan saya di desa Sarugo telah mencapai puncaknya, berakhir dengan membawa kesan dan pesan mendalam yang penuh makna. Sebuah perjalanan tentang kesederhanaan dan kegigihan dalam hidup. Menjaga dan melestarikan segala yang ada hingga mendapat berkah dari semesta. Sampai jumpa dalam perjalanan penuh makna selanjutnya.